Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam. Mungkin buat teman-teman yang nontonnya tidak di siang hari begitu. Nah, ya, ini adalah materi pertama untuk Introduction to Tableau ya. Sebetulnya materi ini harusnya disampaikan 2 minggu lalu, tapi karena satu dan lain hal, jadi eh, tertunda terus gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah download Tableau-nya ya. Di link dan caranya sudah saya share di grup WhatsApp sebelumnya. Uh, jadi silakan nanti teman-teman sambil nonton video ini sambil praktek juga. Dan mungkin kalau pakai Zoom, resource dari laptopnya atau PC-nya teman-teman mungkin kesedot cukup banyak ya karena tablet sendiri ini butuh resource yang lumayan begitu ya. Tapi kalau nonton dari video mungkin bisa mengurangi sedikit ya. Karena Zoom juga pakai resource-nya cukup lumayan banyak. Oke, jadi silakan teman-teman buka tablenya. Ketika tablenya sudah dibuka, kurang lebih nanti tampilan awalnya adalah seperti ini ya, seperti yang waktu itu saya tunjukkan sedikit. Di sini adalah uh, awalnya ya, seperti di Microsoft Word, itu biasanya teman-teman mau buka ke project yang sudah ada sebelumnya, atau buka project yang baru, atau membuat project yang baru. Nah, ini pun sama, kurang lebih seperti itu ya. Diawali dengan connect di sebelah sini, sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa ini Tableau bisa dikoneksikan ke beberapa data source. Ya. Contohnya Tableau Server, Excel, kemudian yang berbasis file yang lain seperti JSON. Kalau CSV lebih baik di format ulang, masukkan dulu ke Excel. Gitu ya. Kemudian selain yang berbasis file juga kita bisa koneksikan Tableau ini ke server ya. Salah satunya di sini ada Microsoft SQL Server, kemudian SQL, Oracle, dan lain-lainnya. Kemudian nanti kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah nge-save data source-nya itu di uh, laptop atau di PC-nya teman-teman, nanti akan muncul di sini. Kemudian di segmen bagian tengah ini ada apa ya namanya open recent gitu ya. Jadi yang sebelumnya teman-teman sudah pernah buat, ini akan muncul di sini ada beberapa project. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini ada tutorial gitu ya. Ada mode training di sini. Nah, ini juga cukup lumayan membantu begitu ya buat teman-teman yang mau belajar Tableau di luar daripada mata kuliah saya. Kemudian di sini ada beberapa resource yang lain seperti Tableau Preparation yang sudah saya jelaskan di minggu lalu juga. Ini berkaitan tentang data preparation atau persiapan data awal. Kemudian Blueprint Assessment, Community Forum. Nah, ini grupnya dari para pegiat Tableau begitu ya. Ini Tableau Accelerator, salah satu program kerjanya si Tableau juga. Kemudian ini ada blog terkait latest information dari Tableau-nya. Kemudian di sini ya ada update, ya, cuman saya belum update. Kalau teman-teman mau update juga silahkan, cuman hanya menaikkan versinya saja. Oke, jadi di part pertama ini saya akan bagi menjadi beberapa part supaya nanti nonton videonya nggak kelamaan gitu, nggak 1 jam, nggak 40 menit, tapi mungkin hanya 10-15 menit atau paling lama mungkin 20 menit ya per materi. Dan materi sekarang adalah kita akan coba bagaimana kita mengkoneksikan terhadap data source-nya yang akan kita pakai. Kemudian kita akan tahu terkait field-nya ya, atau tipe datanya yang ada di Tableau itu apa saja begitu. Nah, nanti setelah itu kita lanjut ke part 2, kita mulai masuk ke pemahaman dari si worksheet-nya dari Tableau itu sendiri, lanjut dengan sedikit grafik. Kemudian nanti ke depannya ya kita akan coba ulik beberapa grafik begitu ya. Oke, kita mulai saja. Buat teman-teman nanti yang mau coba praktek di ini, data source-nya, file Excel-nya nanti akan saya sematkan juga di deskripsi YouTube-nya dan di
WA Group seperti biasa. Oke, jadi tahap pertama, dan mungkin untuk mata kuliah ini ya karena masih awal dan setengah semester, nggak setengah semester, mungkin hanya 4 atau 3 pertemuan aja ya. Ini akan kita fokuskan hanya ke Excel saja, nggak akan kita konekkan ke tempat yang oke. Pertama, kita akan klik Microsoft Excel ya di sini. Nanti di sini sudah saya sediakan salah satu sampel dari data source-nya. Ini Superstore namanya. Ini juga ambil dari tabelnya ya. Ya supaya gampang gitu ya. eh, Belajar grafiknya. Karena nggak semua dataset itu atau data source itu siap untuk dibikin grafis sesuai dengan keinginan kita. Kebetulan untuk yang Superstore ini ada beberapa grafis yang bisa kita buat. Oke, setelah itu kita klik open. Nanti akan muncul ke halaman data source ya. Bisa teman-teman cek di sebelah kiri bawah ini sama seperti di Excel ya. Ini ada data source, kemudian ada worksheet ya. Ini ada sheet 1 tapi masih kosong tentu saja. Kemudian yang di sebelah sini adalah dashboard, yang di sebelah sini adalah story. Jadi dalam satu tabel ini kita bisa bikin worksheet, dashboard, dan story gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kiri dulu ya. Ini adalah sheet ya daripada Excel yang tadi kita sudah importkan ya. Ada order, ada people, dan ada returns. Ini sebetulnya di file Excel-nya itu ada 3 sheet. Ada sheet order, sheet people, dan sheet returns. Nah, karena kita akan fokuskan dulu ke satu data source ya, kita akan fokus ke orders dulu di sini. Nah, caranya adalah sesuai dengan instruksi yang ada di tabelnya, drag table here ya. Nah, tabelnya itu sendiri berupa sheet, jadi kita tarik ke kanan. Nanti akan masuk menjadi orders. Oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini ada dua jenis connection. Connection ya, ini. Ini ada live connection dan extract connection. Nah, bedanya apa? Kalau live ini adalah maka si tabel ini membaca secara real time di file Excel-nya. Jadi kalau ada perubahan atau penambahan pada file Excel-nya, maka secara otomatis tabel akan baca perubahan tersebut. Oke. Kemudian kalau yang ekstrak, nah kalau yang ekstrak ini, maka si tabel ini akan mengekstrak terlebih dahulu file Excel-nya, memasukkan ke dalam data source lokal yang ada di tabelnya, sehingga nanti kalau ada perubahan atau penambahan atau pengurangan dari data source yang di Excel-nya, maka teman-teman akan tidak langsung mendapatkan update-nya di tabel. Melainkan teman-teman harus klik refresh terlebih dahulu. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan ada live ya di sini. Kalau live ini berarti tidak ada refresh-nya di sini karena ya dia otomatis merefresh. Sementara kalau kita klik extract, maka extract will include all data. Nah, ini juga teman-teman bisa melakukan filter di sini, tapi nantilah belakangan ya kita akan pelajari filternya. Karena ini cukup lumayan rada lama juga ya. Nah, filternya tujuannya adalah untuk mana-mana saja yang mau teman-teman include-kan di data source-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ada tombol edit ya. Ini untuk menambahkan filter dan sebagainya. Terus apakah semua barisnya akan dimasukkan atau tidak begitu ya. Nah, kemudian ya banyaklah tidak akan bisa saya jelaskan di sini. Ini baru dasarnya saja. Nah, kemudian di sini ada tombol refresh. Nah, refresh ini baru bisa diklik apabila teman-teman ada perubahan pada file Excel. Jadi misalnya ada transaksi baru masuk di file Excel-nya, maka nanti apa namanya tombol refresh ini akan berjalan untuk mengupdate misalnya jumlah barisnya. Gitu. Misalnya dari 10.194 itu nambah satu jadi 10.195 ya kalau jadi refresh. Atau teman-teman bisa refresh terus menggunakan refresh yang ada di sebelah kiri.
Kita kembalikan lagi ke yang jenisnya live ya. Nah, ini jenis connection yang teman-teman perlu perhatikan. Saran saya sih tetap gunakan yang live gitu ya. Live. Atau nanti kalau seumpamanya project Tableau ini mau dibawa kemana-mana gitu, misalnya dipakai presentasi atau kayak gimana ya. Misalnya Excel-nya itu tidak akan mungkin terjadi penambahan, misalnya laporan eh, penjualan tahun 2016 sampai 2020 misalnya ya, maka itu tidak akan mungkin ditambahkan lagi ya, silahkan menggunakan extract seperti itu. Nah, kemudian sama seperti apa namanya database gitu ya. Jadi kalau di database itu kan teman-teman bisa bikin koneksi gitu ya, bisa bikin relasi. Ini pun sama dengan catatan antar sheet atau antar tabelnya itu sudah ada relasi. Maka di sini misalnya teman-teman arahkan people di sini, nah, maka dia akan membentuk relasi. Nah, kenapa? Karena di sini ada region ya, West, East, Central, South. Uh, di tabel, sorry, di sheet dari order ini ada field atau kolom region. Jadi sheetnya yang ada di people atau table yang ada di people itu ada juga kolom region. Maka dia akan menyamakan regionnya itu areanya gitu. Siapa penanggung jawabnya. Misalnya regional manajernya si A, si B, si C, si D itu bertanggung jawab pada area mana. Maka nanti kita bisa ketahui dari people ini, misalnya si Sedi Pautorn ini dia bisa menghasilkan profit berapa banyak. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada return di sini. Nah, return ini juga sama ya. Ini di order, di sheetnya order itu ada kolom order ID, dan di sheetnya atau table returns dia ada order ID. Nah, ini adalah menunjukkan apakah order tersebut diretur atau enggak. Ya, misalnya fungsinya buat apa? Fungsinya buat menunjukkan bahwa apakah si apa namanya order tersebut dikembalikan atau enggak, diretur atau enggak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada relasi begitu ya. Kita bisa bikin relasi di Tableau juga. Tapi kita nggak akan masuk ke situ dulu ya, karena nanti jadinya panjang gitu ceritanya. Kita cuma fokus dulu ke orders ya. Oke, berikutnya yang akan kita pelajari adalah uh, detail daripada data source-nya. Jadi di sini ada nama data source-nya, ada orders ya, sesuai dengan yang di sorry, sesuai dengan namanya di sheet-nya ya. Kalau teman-teman nggak namain sheet di Excel-nya, misalnya sheet 1 ya berarti di sini juga sheet 1. Nanti tinggal teman-teman bisa rename aja ininya gitu ya. Ini juga termasuk di sininya bawaan dari Excel-nya pasti otomatis sheet 1. Gitu. Tapi kalau di tabelnya teman-teman mau ganti nama jadi orders gitu di sininya, meskipun di sininya sheet 1, di sini masih bisa kita ganti gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa logical tables yang ada di atas yang tadi kita tambahkan ya. Di sini juga sudah ada summary-nya, ada 21 fields, artinya ada 21 record ya, kolom, sorry. Dan 10.194 rows atau 10.000 record, 10.000 baris, gitu ya. Cukup banyak karena penjualan. Oke, berikutnya di sini ada beberapa fields. Bentar saya naik dulu ke atas supaya lebih luas ya. Ya, di sini ada fields atau kolom. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang apa-apa saja yang nanti akan kita masukkan ke data source. Sesuai dengan tadi resume-nya adalah 21 field, berarti ada 21 kolom di sini. Ya nggak perlu dihitung ya, kita percaya aja sama tabelnya ya 21 kolom gitu ya. Oke, di sini ada beberapa yang bisa kita edit begitu ya. Kalau physical table ngambilnya dari ini ya, sesuai dengan yang di sini ya. Dari order semua, kemudian remote field ini kalau apa ya, ya remote field name mungkin dari kalau nama lokalnya mungkin ya.
Saya juga belum pernah coba untuk yang remote field ini. Nah, cuman di sini yang bisa kita ganti adalah tipe dan field name ya. Mungkin nggak untuk yang dua ini kalau kita sudah masuk ke koneksi ada relasinya gitu ya. Misalnya order dengan people, kita bisa masukkan ke sini people. Kemudian nama fieldnya karena kebetulan sama, nah bisa kita ubah mungkin di situ ya. Mungkin, tapi belum saya coba juga. Oke, berikutnya di sini ada field name atau nama fieldnya. Sesuai dengan yang ada di Excel, ada row ID sampai ke profit ya. Nah, sebetulnya di sini bisa kita macam-macamkan ya. Ada rename buat ganti uh, nama fieldnya. Kita bisa kasih alias, kita bisa tambahkan calculated field seperti sum, count. Kita bisa bikin grup juga di sini. Nah, grup itu berarti kita bisa satukan isinya seperti di merge begitu ya. Nanti ada satu lagi yang namanya hierarki. Oke, kemudian di sebelah sini ada tipe datanya. Ya, ini bisa kita ketahui dari logonya ya sebetulnya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipe data. Yang pertama number tapi dia bisa desimal. Kalau number dia bisa desimal, maka nanti hasil akhirnya adalah 1,00. Tapi bentuknya sama, pagar seperti ini. Tapi kalau mau numbernya bilangan bulat, nanti silakan tambahkan number 4. Gitu. Nanti bentuknya jadi 1, 2, 3, 4, bilangan bulat. Kemudian order ID ini bentuknya ABC. Ikonnya ABC ini jelas adalah string. Ya, seperti itu. Kemudian order date, ship date ini berkaitan dengan tanggal, maka di sini kita ada dua yang namanya date dan date time. Kalau date itu hanya kalender saja, kalau date and time itu ada waktunya gitu. Ada logo waktunya di pojok kanan bawah dan di nanti hasilnya pun akan muncul waktunya juga. Tapi kita nggak butuh seperti itu, kita hanya butuh tanggalnya saja. Oke, kemudian ship mode dan sebagainya itu masih tetap string semua. Nah, kemudian ini keunikan daripada Tableau ya, daripada Python gitu. Kalau Python cukup lumayan rumit kalau mau bikin map gitu ya. Kalau di sini sudah ada kaitannya dengan regional ya, atau geographic role. Ini bentuknya seperti ini, seperti bola gitu ya, seperti globe. Nah, ini kita bisa arahkan dia menjadi lokasi peta nantinya. Tapi mungkin ada beberapa negara yang belum support, mungkin di kita tidak, mungkin belum support. Ya, ini sampelnya adalah yang dari US ya. Kemudian di sini ada region. Kenapa regionnya nggak bisa masuk location? Karena dia regionnya yang tadi ya East, West, North, South gitu. Kemudian produk ID, kategori, subkategori. Ini tidak ada nominal ya. Jadi kalau bentuknya kategori, misalnya rendah, tinggi, sedang ya tetap mereka masuk ke string. Cuman pilihannya nanti hanya cuma ada 3. Nah, kemudian terakhir di sini ada sales, quantity, discount, dan profit. Ini ada jualan, jumlahnya, kemudian dapat diskon dan profit atau keuntungannya. Ini semuanya dalam bentuk number ya. Numbernya whole number karena tidak mungkin desimal ya. Mungkin ya ini salesnya desimal, mungkin juta gitu. Jadi kalau kita kasih seperti oh, nggak usah kita bikin desimal. Mungkin dalam $1.000 atau mungkin dalam juta $. Oke. Ya, mungkin itu saja di part 1 ini. Nanti kita lanjut ke part 2. Jadi di part 1 ini kita apa namanya? Kita masukkan ke uh, part 2 untuk sisanya. Jadi part 1 ini kesimpulannya kita sudah belajar gimana caranya kita menambahkan data source, kemudian uh, ada 2 jenis connection ya tadi live dan extract, dan terakhir kita bicara soal tipe data field dan isinya nanti bakal jadi seperti apa. Isinya nanti akan jadi masuk ke worksheet dari tabelnya. Nanti akan kita bahas di part 2. Oke. Nah, kita tutup dulu. Kita jumpa lagi di part yang ke
2.